sumur yang ditempati oleh Nabi Allah Yusuf ini adalah sumur yang biasa tempat adalah istirahatnya orang-orang musafir untuk mengambil minum. Nah, ketika musafir tersebut berhenti di salah satu di depan sumur tersebut, fa'arsalu waridahu, maka rombongan mereka ini mengirim salah satu orang untuk mengambil air dari dalam sumur tadi. Ketika air tersebut diambil, Nabi Allah Yusuf ketika melihat ada orang yang mengambil air, meletakkan daripada embernya itu yang untuk mengambil air dari sumur, Nabi Allah Yusuf pegangan atau naik di ember tersebut. Orang tersebut langsung menarik. Terkejut orang yang menarik tersebut ada anak laki-laki. Maka mengatakan, "Ya Bushra." Orang yang menemukan Nabi Allah Yusuf ini sangat bahagia. "Ya Bushra, ini keberuntungan buat kita." Kenapa kok senang? Ya, karena mereka biasanya ini berdagang atau jualan sayur atau jualan biji-bijian tadi untuk dijual, tapi dia mendapatkan anak laki-laki yang mana jika dijual otomatis harganya lebih apa? Lebih banyak. Artinya dia bisa mendapatkan harta yang lebih banyak. Ya Bushra. Tapi ketika dia mengatakan ya Bushra, di beruntungnya saya, dia belum melihat wajahnya Nabi Allah Yusuf. Kemudian ketika semakin dekat mulai tampak itu wajahnya Nabi Allah Yusuf. Orang tersebut mengatakan, "Hadza ghulam." Hadza ghulam ini artinya apakah ini anak laki-laki? Apakah ini anak laki-laki daripada manusia? Karena anak orang yang melihat atau orang yang menemukan Nabi Allah Yusuf ini mengatakan seperti itu sebagai mengingkari daripada ucapannya sekaligus mengagumi Nabi Allah Yusuf. Artinya apakah ini seorang manusia? Karena ketika itu Nabi Allah Yusuf ini sangat tampan. Dilihat anak laki-laki ya masih kecil ketika itu Nabi Allah Yusuf yang berwajah tampan, kemudian rambutnya Nabi Allah Yusuf ini caat, artinya tidak lurus, tidak juga keriting, bergelombang sebagaimana rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian matanya Nabi Allah Yusuf ini besar, badannya juga posturnya bagus, dadanya Nabi Allah Yusuf ini lebar. Dan ketika Nabi Allah Yusuf ini berbicara seakan-akan ya ada cahaya yang keluar daripada bibirnya Nabi Allah Yusuf. Indah Nabi Allah Yusuf ini sangat tampan. Sehingga orang yang menemukan hadza ghulam, apakah ini anak manusia? Apakah ini anak manusia? Tampan sekali. Dari sisi lain, ketika para musafir tersebut menemukan Nabi Allah Yusuf dari sumurnya, langsung mereka mengerumuni sumur tersebut. Dari jauh saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf yang melemparkan Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur tersebut memperhatikan, oh, ada seseorang yang menemukan Nabi Allah Yusuf. Mungkin saja Yusuf ini sudah mati karena sudah 3 hari di dalam sumur. Tapi ketika saudaranya Nabi Allah Yusuf ini memperhatikan orang tersebut mengeluarkan Nabi Yusuf dari sumur tersebut, ternyata Nabi Allah Yusuf masih hidup. Maka takut ini saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf jika Nabi Allah Yusuf ini berbicara, menyebutkan daripada perlakuan daripada saudara-saudaranya, akhirnya saudaranya yang mendapatkan hukuman. Maka saudara-saudara Nabi Allah Yusuf langsung mendatangi sumur tersebut dan memukuli Nabi Allah Yusuf di hadapan orang-orang dengan mengatakan bahwasannya anak laki-laki ini adalah budak kami yang kabur. Bukan saudara kami, tapi mengatakan anak laki-laki ini adalah budak kami yang kabur. Saya cari kemana-mana, malah dia kabur dan bersembunyi di mana? Di sumur. Nabi Allah Yusuf tidak berani ngomong ketika itu. Nabi Allah Yusuf kalau ngomong tambah lagi bisa berbahaya, bisa dilukai Nabi Allah Yusuf. Sehingga Nabi Allah Yusuf diam saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, maka saudara-saudara Nabi Allah Yusuf mengatakan bahwasanya ini tuh budak kita yang sering kabur. Maka kalau kalian mau, sudah belilah dengan harga yang murah, kata saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf. Artinya sudah kalian beli, yang penting jauh dari sini dan ada yang merawat Nabi Allah Yusuf.
maka dijual. Tapi karena saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf ini sudah mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf ini adalah seorang budak yang sering kabur, maka harganya apa? Jatuh murah. Maka dibeli. Ketika itu dijual Nabi Allah Yusuf dengan harga bisamanin bakhsin, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan harga yang cukup sedikit, harga yang murah. Di dalam riwayat samanin bakhsin ini harga yang haram, kata Allah. Harganya atau mereka ini menjual Nabi Allah Yusuf dengan harga yang haram. Maksudnya harga yang haram, ya jelas Nabi Allah Yusuf ini adalah manusia yang merdeka, tidak boleh diperjualbelikan. Dalam riwayat berapa? Isrina dirham atau ithnain wa isrin. Dalam riwayat Nabi Allah Yusuf ini dijual dengan harga 20 dirham saja. 20 dirham. Di dalam riwayat yang lain 20 sampai 40 dirham. Sedikit murah sekali itu untuk sekelas harga budak. Tapi dibeli sama si penemu Nabi Allah Yusuf. Jadi untuk dibawa kemana? Ke Mesir. Setelah dijual, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa asarru bidha'atan wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini Allah ingin mengingatkan bahwasanya berapa banyak amalan yang tampaknya ini buruk, di zahirnya ini buruk, tapi batinnya ini sangat indah, sangat baik. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf. Mungkin tampaknya buruk, tapi ini cara Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengirimkan Nabi Allah Yusuf masuk ke negeri Mesir dalam keadaan atas nama budak yang dijual, tapi nanti suatu saat akan menjadi pemimpin negeri Mesir, akan menjadi raja di Mesir. Artinya caranya Allah Subhanahu wa taala ini kadang-kadang tidak bisa dinalar oleh akal manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan menolong hambanya. Kemudian dibelilah oleh rombongan tersebut dan dibawa Nabi Allah Yusuf jalan masuk ke negeri Mesir. Sampai di negeri Mesir bertemu dengan Aziz. Aziz ini adalah tangan kanan dari Raja Mesir ketika itu. Raja Mesir yang ketika itu namanya Raja Rayyan. Ya. Raja Rayyan adalah seorang yang memimpin Mesir. Nah, Raja Rayyan ini istrinya memiliki saudari yang mana dinikah oleh Perdana Menterinya. Jadi Raja sama Perdana Menteri, istrinya ini apa? Kakak adik. Perdana Menterinya atau menterinya seorang raja ini ya, bernama Kitfir. Bernama Kitfir. Nah, Kitfir ini yang membeli Nabi Allah Yusuf. Kitfir ini datang ke pasar melihat ada ingin membeli budak. Ketika melihat Nabi Allah Yusuf tampan sangat luar biasa istimewa, maka tanya berapa ini harganya budak ini. Ketika ditanya harganya, maka orang yang jualan tadi juga mengatakan perkataan yang sama, bahwasanya ini budak sering kabur dan harganya murah saja. Berapa harganya? Dikatakan sudah ada riwayat yang Kitfir ini Perdana Menteri Raja tersebut membeli Nabi Allah Yusuf dengan beberapa helai daripada kain sutra. Jadi ditukar sama kain sutra. Ada di dalam riwayat Nabi Allah Yusuf ini ditukar dengan minyak kasturi, minyak mesik. Ada yang di dalam riwayat juga dibeli dengan harga yang sama ketika dijual 20 dirham, dibelinya juga apa? 20 dirham. Jadi tidak untung itu penemunya Nabi Allah Yusuf tadi. Wa kanu fihi minaz zahidin. Kata Allah sampai mengatakan, dan mereka itu orang yang menjual beli Nabi Allah Yusuf, mereka ini orang-orang yang zuhud. Maksudnya orang yang tidak cinta dunia. Artinya seandainya mereka ini mengetahui harga hakikatnya Nabi Allah Yusuf ini mahal sekali di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dijual dengan harga yang apa? Yang rendah. Maka diterima, diambil sama Kitfir tadi itu, Perdana Menteri Raja. Untuk apa? Kitfir tersebut adalah seorang laki-laki yang sudah menikahi seorang wanita yang sudah lama tidak memiliki anak. Jadi ya sudah lama tidak dikasih keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka
Nabi Allah Yusuf dibawa oleh Kitfir tersebut untuk tinggal di rumahnya. Karena Kitfir mengetahui wajah Nabi Allah Yusuf ini tidak seperti yang disifati sama penjualnya, sering kabur, dusta, dan yang lain-lain. Maka dibawa, diberikan kepada istrinya. Istrinya Kitfir ini ya, yang bernama Ra'ila. Di dalam riwayat istrinya Kitfir ini bernama Zulaikha. Tapi ya pendapat yang tepat yang mengatakan bahwasanya memang benar namanya Ra'ila, tapi julukannya adalah Zulaikha. Jadi Zulaikha ini adalah istrinya Kitfir ini, perdana menterinya raja Kitfir bin Ruwaihir. Kitfir ketika datang dari pasar membawa Nabi Allah Yusuf yang masih kecil, memberikan kepada Zulaikha, mengatakan bahwasannya wakalan li imraatihi, mengatakan kepada imraati, istrinya, akrimi mathwa, muliakan anak ini, biarkan anak ini tinggal bersama kita, muliakan anak ini, rawatlah anak ini, asa ayanfa'ana aw nattakhidahu walada, semoga anak ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Artinya Kitfir ini menganggap Nabi Allah Yusuf ini sebagai orang yang akan membawa keberkahan untuk rumahnya. Ataupun ya, mungkin saja kita bisa merawat, menjadikan orang ini sebagai anak kita, karena kita sudah lama tidak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra. Ini firasat yang sangat luar biasa, kata salah satu sahabat Nabi Muhammad ketika mendengarkan kisah ini dari Nabi Muhammad. Sahabat mengatakan ada 3 orang yang memiliki firasat yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Perdana Menteri, memiliki firasat bahwasanya melihat Nabi Allah Yusuf yang masih kecil, tapi memiliki firasat bahwasanya Nabi Allah Yusuf ini akan menjadi orang yang sangat luar biasa dan akan memberikan manfaat untuk keluarganya. Yang kedua, orang yang memiliki firasat yang sangat luar biasa adalah putrinya Nabi Shu'aib, yang akhirnya akan dinikahkan oleh Nabi Musa, atau istrinya Nabi Musa. Oke, kita akan bahas di kisahnya Nabi Musa. Kemudian yang terakhir adalah orang yang memiliki firasat yang sangat besar adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sebelum meninggal dunia, beliau menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadikan beliau khalifah pengganti daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini firasat orang-orang yang memiliki firasat yang sangat luar biasa, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika makana li Yusuf wa linu'allimahu min ta'wil hadis. Dan beginilah caraku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengatur daripada kehidupannya Nabi Allah Yusuf, mulai daripada diusir, dibenci oleh saudaranya, diusir, kemudian sampai Nabi Allah Yusuf ini diletakkan sama Allah Subhanahu wa taala di negeri Mesir, tapi di rumahnya orang yang mulia, orang yang istimewa, orang yang kaya raya, orang yang memiliki kedudukan ketika itu di mata rajanya. Walinu'allimahu min ta'wil hadis. Dan begini caraku, kata Allah Subhanahu wa taala, agar Nabi Allah Yusuf ini bisa belajar ilmu. Ya, karena selama Nabi Allah Yusuf ini tinggal bersama Perdana Menteri tersebut, Nabi Allah Yusuf belajar, diajari ilmu yang sangat banyak, pemahaman, dan juga ta'birur ru'ya. Nabi Allah Yusuf ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menafsirkan mimpi. Wallahu ghalibun ala amri. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa akan menjadikan sesuatu yang sudah Allah kehendaki. Sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah, pasti Allah akan paksakan sesuatu yang sudah dikehendaki tersebut akan terwujud. Ya, tidak mungkin sesuatu yang terwujud ini selain daripada kehendak Allah. Ya, pasti yang Allah kehendaki pasti akan terwujud. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi banyak daripada orang-orang tidak mengetahui perkara tersebut. Nah, falamma balagha asyuddah, ketika Nabi Allah Yusuf ini sudah mencapai umur yang matang, kata Allah. Dalam banyak riwayat yang mengatakan berapa umur yang matang yang dikatakan oleh Allah yang dimaksud di sini. Karena Nabi Allah Yusuf ini datang dari Madia atau dari Palestina ke Mesir ini, di dalam riwayat umurnya ini di bawah 10 tahun. Di dalam riwayat umurnya 18 tahun. Berapa umur yang matang? Dikatakan umur yang matang ketika itu Nabi Allah Yusuf sudah berumur 20 tahun. Ada yang mengatakan sudah berumur 25 tahun. Ada yang mengatakan sampai berumur 33 tahun.
Dan riwayat yang lain mengatakan umurnya Nabiullah Yusuf sampai 40 tahun tinggal bersama siapa? Bersama Perdana Menteri tersebut. Dia dianggap anak sama Perdana Menteri sampai umurnya 33 tahun. Ada yang mengatakan sampai 25 tahun. Ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Kata Allah, ketika waktunya tersebut sudah sampai, maka Allah akan memberikannya suatu hukum dan akan memberikannya satu ilmu, yang mana ilmu dan hukum tersebut dimaknai oleh para ulama tafsir sebagai kenabian. Artinya Nabi Allah Yusuf akan tetap tinggal bersama mereka sampai umurnya sudah matang, dan nanti aku akan lantik Nabi Allah Yusuf menjadi nabi. Tapi ya, selama perjalanan Nabi Allah Yusuf ini, selama umurnya Nabi Allah Yusuf ini tinggal bersama Perdana Menteri, begitu juga bersama istrinya Perdana Menteri yang bernama Zulaikha, cobaan yang dirasakan oleh Nabi Allah Yusuf ini tidak berhenti. Artinya bukan berarti Nabi Allah Yusuf jauh daripada saudara-saudaranya, berarti Nabi Allah Yusuf sudah tidak ada cobaannya. Tidak, tapi justru datang cobaan yang cukup berat kepada Nabi Allah Yusuf, yaitu cobaannya langsung datang daripada istri Perdana Menteri tersebut, yaitu Zulaikha. Bagaimana Nabi Allah Yusuf ini digoda oleh istri Perdana Menteri tadi itu beberapa kali dan diajak untuk apa? Untuk berzina. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai terakhir ketika itu Nabi Allah Yusuf dijebak masuk ke dalam satu rumah atau satu ruangan, yang mana ruangan tersebut sudah dikunci atau ruangan tersebut tertutup sampai 7 pintu atau 8 pintu. Di dalam riwayat ada satu ruangan tersebut ada 8 pintu, atau satu tempat tersebut dikunci sampai berapa? 8 pintu. Ketika sudah berdua Nabi Allah Yusuf dengan wanita tadi, ketika itu diajak oleh wanita tersebut untuk berzina. Bagaimana keadaan Nabi Allah Yusuf ketika itu? Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Yusuf daripada perkara tersebut? Insya